Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab materi tentang UAS, yaitu jelaskan hadis tarbawi yang berkaitan dengan ikhlas dan gaji seorang guru. Di sini ada hadis man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wajal. Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang semestinya bertujuan untuk mencari ridho Allah azza wa jalla, dan di sini kandungannya itu memiliki ilmu syara, baik bersifat fardu ain maupun fardu kifayah. Al-Ghazali dalam kitab Fadhi Al-Qadir yang dikutip Abdul Majid menjelaskan makna ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kepada Allah dan mengurangi rasa cinta dunia yang berlebihan. Setiap ilmu yang tidak mengajak engkau dari dunia ke akhirat, maka kebodohan kembali kepada engkau. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, makna ilmu dalam hadis di atas dapat diartikan ilmu yang bermanfaat untuk mencari ridha Allah. Tujuan pendidikan ialah suatu faktor yang penting dalam pendidikan karena tujuan merupakan arah yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri kalau tujuan pendidikan itu menyangkut tujuan hidup. Pendidikan dikembangkan dalam konteks membantu perkembangan manusia memiliki kecakapan untuk bertahan hidup, melaksanakan tugas kehidupan yang sering disebut tujuan fungsional dan tujuan praktis yang meliputi skill, keterampilan, dan kecakapan. Lalu bagaimana dengan gaji seorang guru? Hadatsani Sidanu banu Mudhari bin Abu Muhammad Bahiriyu hadatsani Abu Ma'sari Basriyu huwa Sadukun Yusufu banu Yazid Bara qala hadatsani Ubaidullah Ahsan Abu Maliki ani bani Abi Mulaikat ani ibni Abbas ananas nafaron min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mararu bima'in fihim ladi'un aw salim fa'arada lahum rajulun min ahlil ma'i faqala hal fikum min rakin inna fil ma'i rajulan ladigon aw saliman fantalaqa rajulun minhum faqara'a bifatihatil kitabi ala sayy fabara'a faja'a bisa'i ila ashabihi faqarihu dhalika wa qalu ahatta ala kitabillahi ajran hatta qadimu Madinah. Faqalu ya Rasulullah ahadu ala kitabillahi ajran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa ma ahadtum alaihi ajran kitabullah ahrajahul Bukhari. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi berjalan melewati sumber mata air di mana terdapat seseorang yang tersengat binatang berbisa. Lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut berkata, "Adakah di antara kalian seseorang yang bisa mengobati? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan Al-Fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang tersebut sembuh. Maka sahabat Nabi membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu. Mereka berkata, "Kamu mengambil upah atas kita guru." Setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ya ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena mengajarkan kitabullah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas memberikan motivasi bolehnya menerima upah bagi pengajar, guru, atau pendidik serta pengobatan jampi-jampi yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Latar belakang atau asbab al-wurud hadis di atas adalah ketika sekelompok sahabat Nabi melewati sebuah kaum yang tinggal di tempat turunan air.
Lalu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut, bolehnya menerima upah dalam pengobatan orang sakit dengan ruqyah membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi. Bolehnya pengajian honor atau upah bagi para guru, pegawai, dan karyawan dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Sunahnya menerima, menghormati, dan menjamu tamu yang datang untuk menginap. Bolehnya berobat dengan menggunakan jambi-jambi atau bacaan doa dari Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, tidak ada larangan secara mutlak dan secara tegas dalam sistem gaji, honor, dan upah dalam pendidikan dan pengajaran, tetapi tergantung pada kondisi yang dihadapi karena memungkinkan kompromi pada hadis-hadis sahih yang lahirnya kontra. Al-Bukhari sendiri meriwayatkan hadis di atas dengan beberapa teks yang sama menunjukkan adanya kecenderungan bolehnya menerima gaji dan honor dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.